Uji, aku nggak nyangka jadi orang di pelosok gunung dinasti Dayu, seorang pemburu desa yang bodoh. Karena pemiliknya bego, setiap malam digendong calon istriku yang belum resmi nikah, dia nggak tahu. Sekarang aku, di kehidupan sebelumnya dikenal sebagai prajurit serba bisa. Wuji yang manis, ayo minum ramuan herbal ini, nanti sembuh penyakitmu. Beras di rumah udah habis. Pajak juga mau jatuh tempo. Minum obatnya ya, berbaring di rumah. Aku minta tolong Yuan Air. Lihat bisa pinjam setengah liter beras buat bertahan beberapa hari. Iste, nggak usah minta tolong, aku pergi berburu aja. Wuji, kamu kan kayak gini bego. Pergi dari rumah aja, pulangnya nggak nemu jalan. Istri tenang aja, aku nantinya. Bikin kamu tiap hari makan daging. Wuji hari ini, kayaknya beda ya. Aduh, di gunung juga ada barang begini. Jangan sembunyi, dasar lu ngurus kepala doang, nggak urus buntut. Ikan mas gemuk alami. Hari ini beneran keambil aku. Kepiting besar, ikan mas. Mau masuk hutan cari isi perut. Nggak nyangka dapat makanan enak. Uji bego, udah bisa naik gunung cari barang. Hei yo, bego aja udah bisa mancing. Aneh nih hahaha. Minggir semua. Aku buru pulang bikin istri makan daging. Wuji, nggak mau hidup. Ini nggak bisa dimakan. Kepiting besar nggak bisa dimakan. Ini beracun. Beracun. Kepiting besar beracun. Wuji, pulang aja. Paman San. Kenapa? Yuan Er, dia mondar-mandir di depan rumahmu. Kayak lagi ngingkar istri kamu, ya? Yuan Lawer, mau ngapain? Minggir sana. Musim paceklik begini, beras keluarga Yuan, masa gampang dipinjemin? Tapi, kalau kamu nurut, biar aku pegang tanganmu. Aku bisa pertimbangkan, ngasih waktu tambahan beberapa hari, dasar binatang. Pegang tangan, ya? Sini, pegang tanganku bener. Ternyata kamu si bodoh. Si bodoh bunuh orang. Wuji, jangan pukul lagi, entar bisa mati orang. Wuji, tanganmu nggak apa-apa. Kejadian hari ini, Aku lengah. Aku nggak tahu, Yuan Lawer sengaja ngasih kita beras? Ada maksud lain. kakak kandung Yuan Lauer, lurah di sini. Tapi aku takut apa? Nggak apa-apa, sayang. Aku lindungi kamu. Kamu tahu, ujiku, dia pemberani banget. Sini, makan dulu biar nggak lapar. Hari ini makan seadanya, besok aku naik gunung cari makan. Aku ambil kulit pohon elm. Sayang, ini jangan dimakan. Aku punya makanan. Sayang, tunggu. Makanan buat sayang. Wuji goblok, ini benda tolak bala, cepat lepas, nggak boleh dimakan bisa mati. Kepiting bisa bikin mati. Sayang, nggak mati. Nggak beracun, aku udah makan, nggak mati. Enak banget. Oke, ya udah makan. Pokoknya kalau nggak dimakan mati kelaparan, meski mati kena racun, setidaknya mati kenyang, hee. Kamu nggak kenapa. Sayang, enak. Coba kamu cicip. Ini enak banget sih. Meski ada racun, aku rela. Belum? Wuji, lihat, aku nemu apa di gunung? Pohon singkong. Ini singkong, kan? Beracun, sayang. Sayang, ini beracun. Aku tahu, habis makan tidur bentar sembuh. Makan terus tidur.
Orang di dunia ini nanggap keracunan ringan, kayak ngantuk. Kupas, potong, rendam air 2-3 hari, racun hilang. Maksudmu, jadi nggak perlu tidur? Wah, ternyata ada cara gini. Kamu ternyata nggak bodoh amat. Chen Wuji, berani banget loh. Pak Lurah, ini dia, suka si anaknya, nindas warga. Belum. Chen Wuji, dengar lo di desa, suka semena-mena, nindas warga. Berani banget loh, sial. Omong kosong. Aduh, perutku babak belur dipukul. Omong kosong loh, bukan lo yang mukul Yuan Jinbao. Mukul ibumu. Omong kosong. Pak Lurah, dengerin aku. Sayang, aku lindungin kamu. Aku nggak... Hah? Aku, Pak Lurah, udah tahu semuanya? Lo ngaku aja. Bang, seret orang bodoh ini ke balai desa. Pukul sampai setengah mati. Dia bakal ngaku. Ketua Chen, gimana soal ini? Kalau benar langgar hukum, dipukul setengah mati ringan. Para sesepuh, Uji itu dungu, nggak mungkin sengaja nyakiti orang. Jelas Yuan Lao maksa aku. Dasar perempuan busuk, belum nikah aja udah bikin mati orang tua si bodoh. Aku takut kamu bikin aku mati. Haha, tapi aku hampir lupa. Chen Huoshi. Kalau bulan ini kamu belum resmi nikah, kamu dikirim ke kantor kabupaten dijual. Menurut hukum Dayu, laki-laki perempuan di atas 14 tahun, nggak boleh lajang lebih dari setengah tahun. Yang telat nikah nggak punya anak, pemerintah maksa orang nikah. Aku udah dijodohin sama Wuji. Hehehe, Wasannya, Dia kan orang bodoh. Mana ngerti urusan ranjang. Nggak lama aku seret kamu ke pengadilan. Mantap, kirim ke kantor kabupaten, bayar tebus, jadi milikku. Si bodoh harus dicarikan istri lain. Kari hitam, gemuk, jago mukul. Setiap hari gebuk dia sampai babak belur. Perlu diajarin, ayo kalau nggak mau kawin lagi. Orang tuanya kena sanksi juga. Pajak 5 kali lipat. Uji, kalau pemerintah jodohin kamu lagi, jalanin aja hidupmu. Aku, kayaknya udah pasti nikah. Istriku, kamu cuma bisa nikah sama aku. Kita resmi menikah aja. Uji, kamu bilang apa? Istriku, cuma boleh nikah sama aku. Istriku, masa kamu nikah sama orang nggak dikenal? Uji, biar aku pikir dulu. Pikir. Istri, aku masuk hutan dulu. Kak, istri buat si bodoh itu gimana? Apa cukup hitam gemuk? Hahaha. Aku udah pilih buat bocah itu yang paling. Kak, kamu kurang waras? Duduk. Perempuan itu bunuh 3 keluarga suaminya. Kamu berani ambil yang sekejam itu? Dia bunuh orang. Harus dihukum mati, kan? Hah, Dasar goblok. Tahun lalu ultah janda permaisuri. Baginda ampuni semua rakyat. oh gitu. Ini cocok banget buat si gede bodoh itu. Mending ditusuk abunin tuatu di atun kali, besok petugas pengadilan aku suruh bawa Chen Kuishi awal. Kok dengar suara dari rumah Yuan kayak hantu nangis? Oh, kayaknya mereka kena sial. Cepet pakai baju yang rapi? Kayak apa sih? Seharian kerja keras. Kari angin aja. Kamu, cepet ambil air buat mandi. Bawa Huosan yang awal ke kantor nikah, resmin pertunangan, pakai identitas resmi, hancurin rencana jahat Yuan Lauer dan saudaranya. Striku. Ah, Wuji sialan. Pagi-pagi kamu ngapain? Yuan Lauer mau nikahin kamu. Hari ini juga. Kita buruan urus surat pertunangan. Kamu nggak bilang dari dulu. Ayo cepet. Bawa ya, Ji. Kok Yuan Lauer? Nikahin aku hari gimana caranya? Tukang jodoh kirim istri buatku. Terus bawa kamu pergi. Maksud kamu, tukang jodoh kirim istri buat kamu hari ini, lalu mereka bawa aku pergi. Dasar Yuan Lauer licik banget. Kamu harusnya ingetin aku kemarin. Kita hampir telat.
Kemarin malam gak sempat. Tiga, umur, urutan, nama, udah, cap jempol. Uang hadiah dari kerajaan, selamat pengantin baru. Chusen, Shumingren, putra mahkota Yiling. Uji bodoh, menurutmu orang beneran, dari lahir udah bisa lakuin hal. Harusnya iya. Kalau gitu bilang hal itu gimana? Aku nggak tahu. Kamu, dasar bodoh, padahal biasanya nggak bodoh amat. Kok nggak tahu hal kayak gini? Astaga, bodhisatwa sialan. Ini harus diikutin aja. Biarin dia yang ambil alih. Pasti seru banget. Nggak tahu ya, nggak tahu. Nanti malam aku ajarin kamu baik-baik, tapi aku bodoh, kamu galak. Iya, jangan sedih dong, aku ajarin kamu aja. Hulang, Wuji. Istriku paling baik. Kita pulang kampung. Uci, aduh, gawat. Ini, kota ngirim istri buat kamu. Aku nggak mau. Chen si bodoh, mati di mana? Bikin para petugas. Nunggu di sini sejam. Kamu tahu salah? Kasar banget sih, mau gigit aku sampai mati. Dasar goblok, awas, aku pukul kamu sampai mati. Kalau nggak takut mati, coba aja. No, two, diam. Chen Wuji, sini cap sidik jari. Gimana dong? Chen Wuji dan Huo Sanyang. Kalian udah nikah. Dasar goblok, apa pantas? Huo Sanyang dari awal emang dijodohkan sama Chen Wuji. Ada masalah. Haha, Pak Polisi, mana berani. Aku khawatir si goblok nipu orang, makanya aku omelin dia. Minggir! Ayo, number 2. Karena kamu udah nikah, istri resmi udah ditetapin. Tahanan wanita ini baru diampuni, narapidana berat. Menurut hukum, dia dikirim ke warga jadi buruh. Bawa dia pulang aja. Hei, Nona, ikut kami pulang dulu. Nona, kamu ngapain? Aku nikah umur 15. Bunuh 3 orang keluarga suamiku. Mau ngapain? Nggak mau ngapain? Pukul aku sampai mati juga boleh. Aku mau jelasin, biar kamu nggak anggap aku musuh. Ayahku dulu pejabat istana. Harta disita. Aku dipaksa nikah, kamu pintar baca, sopan santun, putri pejabat. Kok bunuh orang? Hari pernikahan. Suami dan ayah mertua mau giliran tidur sama aku. Aku langsung ambil pisau. Nona itu. Nggak usah dilanjutin, aku. Jangan ganggu aku aja. Aku belum selesai ngomong. Nggak usah dilanjut, kamu menderita, aku panasin air buat kamu. Mandi bersih. Cukup cuci bersih kenangan masa lalu. Selain panah kayu, bisa pasang jebakan. Kamar mandi di mana? Keluarga miskin. Nona, maafkan ya. Nggak. Wuji Yue baru lewatin banyak hal. Jangan bully dia, denger nggak? Oh nggak mau dikasih lihat ya udah. Kalau gitu aku pergi berburu aja. Hahaha. Cuma 2 ekor kecil doang. Nggak cukup buat aku 2 suap. Di atas banyak buruan. Tapi macan sama tutul aktif. Tapi andelin buruan kecil aja nggak bisa. Hari ini mau nggak mau maksain diri. Hei, si anjing bodoh. Semua tubuhnya berharga. Nggak percaya deh. Lo punya nyali diam di situ jangan gerak. Binatang ini tenaganya gede.
Nggak percaya nyali lo sekokoh itu. Enak banget. Barangnya kok berat sih? Lo hari ini santapan Bang Chen. Lo yang imut-imut. Nggak tahu dagingnya asam apa enggak. Ya ampun, ular segede gini. Mungkin bisa ngelahap semua sapi desa hidup-hidup. Wuci, lo sendirian masuk gunung ngabisin dia? Aduh, Gusti. Ini udah hidup berapa tahun? Kulitnya lebih keras dari plat besi. Si tol. Wuji, gimana caranya lo matiin dia? Nggak ada luka luar. Jangan-jangan lo gebuk pakai tangan kosong? Cara gini kalau Yuan Lauer lihat, nanti dia berani lagi lawan Wuji. Giginya kelihatan. Mau ngapain aja, satu ular mati aja bikin kalian ketakutan. Dia berani sentuh aku coba. Orang kasar, tunggu bokap nyogok. Shen Yue pinjam tangan bunuh lo. Wuji, daging ular ini dijual. Potongin aku sekepal. Anak di rumah udah berbulan gak makan daging. Jual 3 koin per kati. Potongannya bagus, haha. Kasih aku 2 kati. Uji, kasih 5 kati, daging ular ini bagus nambah tenaga. Enak kalau bikin bubur ular. Anak nakal, ini mana mungkin 5 kati? 6-7 kati. Hitung aja 5 kati. Aku tahu lo baik, tapi zaman ini siapapun susah. Lain kali jangan terlalu jujur. Jual daging. Masih ada yang mau. Segar loh. Daging ular. Wuji, kok pulang telat hari ini? Kak, udah pulang. Ya ampun, ularnya gede banget. Aku baru pertama lihat segede ini. Ular ini lebih gede dari pinggangku. Pinggang kecil kamu siapa bisa ngalahin? Nanti di rumah kita kamu harus banyak makan. Barang bagus gini nggak tahan lama. Kita sisain sedikit, bawa ke kota buat ditukar uang. Kalian sombong dulu aja. Aku pasti cari cara lawan kamu. Enak, enak. Kalian berdua juga cepet makan. Yue, banyak banget dagingnya. Cuaca panas, nggak tahan lama. Besok kalau nggak laku, semua bus. Kak, kalau punya garam 3 kati dan sedikit bumbu rempah marinasi, tahan setengah tahun nggak busuk. Garam 3 kati 350 koin. Keluarga kita mana sanggup Kalau gitu, aku makan banyak malam ini. Ayo ke dalam, rendam kaki, cuci muka. Yue, kulit lenganmu? Kok kelihatan lebih putih dari pas pertama? Haha, apa iya? Mungkin sup ular kakak yang bikin sehat? Sayang, aku mau rendam kaki juga. Mau cuci. Jangan nakal, baskomnya terlalu kecil. Nanti aku ambilin air baru buatmu. Aku mau cuci bareng. Kita lagi lap badan, bentar lagi selesai. Kak, aku lihat tingkah kakak. Kayaknya mau sama kakak malam pertama. Aduh, aku sibuk sampai lupa. Baru ambil surat nikah. Menurut adat harus malam pertama. Tapi hari ini, aku baru datang bu. Gimana dong? Kakak itu baik hati. Kayak anak kecil. Kakak aja yang bujuk dia. Ya udah, gitu aja. Dia keras kepala. Tapi tiap dibujuk, dia nurut. Wuji, manis, baring di. Kakak ceritain dongeng. Sayang, malam pertama, kita kan baru ambil surat nikah. Mana ada malam pertama dengerin dongeng. Jangan ganggu aku lagi haid. Oke, aku nggak ganggu. Cepet tidur. Mas, kak udah masak bubur ikan? Bangun dulu, makan sedikit. Yue. Pagi-pagi gini muka lu merah. Mimpin aku ya. Mas ngomong sembarangan. Nggak ada. Kenapa muka lu merah? Nggak apa-apa. Mas ngomong kayak mimpi. Coba bilang ke aku. Aku mimpi apa sih? Nggak bisa mas. Mending minum buburnya dulu.
Kalian sembunyiin sesuatu dari aku, bikin teka-teki doang. Yuwei, lo kenapa? Aku nggak apa-apa, cuma agak lapar. Aku ke dapur. Aneh-aneh aja. Wuji, lain kali barang kayak gini, jangan dibawa ke rumah. Ini nggak bisa dimakan, bisa bikin orang sakit. Sayang, ini enak loh. Enak banget, bukan kodok. Iya, kelihatannya lebih enak dari kodok, beneran bisa dimakan. Langsung dibakar aja sayang. Lo nggak ngerti soal ini? Aku aja belum pernah lihat, ngerti apaan? Ya udah, cepet bangun, beresin barang. Sayang, lo sanggup bawa? Masa aku nggak sanggup, barang dikit doang. Ayo, kalian cepet balik, siang makan kodok bakar, kan? Aku yang beresin. Nggak usah, lo istirahat aja. Lemes gini masih mikir kerja. Tunggu sembuh dulu. Iya, istirahat yang bener. Kalau bete, sapu aja. Mak, aku nggak dijual kok. Malahan aku jatuh ke sarang bahagia. Wuji kecil, lempar barangnya ke atas. Kita mau ke kota? Ciao, aku sama paman lo ikut ke kota. Ayo naik. Ke kota jual daging ular. Iya, Bang Juk. Tapi ular ini pasarnya berapa ya? Kayaknya 6 koin udah pas. Empedu dan kulit bisa dijual sendiri. Bang Juk ke kota mau ngapain? Gue sama si Lausan juga mau jual barang. Lihat apa bisa nutup pajak. Lu udah nikah sama Wuji. Baru kemarin. Harus bikin pesta dong. Kok diam-diam aja? Adat jangan ditinggal. Mana ada uang buat pesta? Yang penting ada surat nikah aja. Kalian tuh, malu-maluin aja. Kita keluarga dekat patungan aja. Pasti pestanya jadi. Kasihan istri lo, nanti kalau udah punya uang. Pasti gue kasih pesta nikah meriah. Seh. Pangju, apa kita nggak nyasar ya? Gue sama Paman San ngurus sesuatu, jadi muter sedikit. Kalian nggak bakal jual gue kan? Berapa harga lo? Udah mau dateng, siap-siap. Wuji, J agen istrimu, diam di dalam gerobak. Jangan bergerak. Tinggalin barang sama gerobak keledai. Kami kasih hidup kalian. Wuji, kok Paman San sama Bang Ju lebih sadis dari begal ya? Istri, jangan takut. Yang mukanya serem, pasti orang jahat. Wuji, ini begal keliling. Mereka punya banyak kasus. Pemerintah lagi ngasih hadiah buat yang nangkep. Ini juga, bantu masyarakat. Sekalian nutupin pajak kita. Paman San, enak juga ya kerjaan kayak gini. Dapat duit lebih cepat dari buruan. Jangan sembarangan ngomong. Kita nggak boleh ngelakuin ini. Asal ngomong aja loh, ini urusan nyawa. Lu jangan ikut campur. Bang Ju, tempat lo ngubur, tanah barunya kelihatan, pasti bakal ketahuan orang. Ini penjahat buronan pemerintah. Kita bantu yang benar aja. Bang Ju, aku dan Wuji pasti jaga mulut rapet-rapet. Nih, pegang. Uang nenangin istri kamu. Rezeki jangan pamer. Balik kampung jangan banyak omong. Wuji, ini harus ditutup rapat banget. Istriku tenang aja, aku paham. Tapi aku sepenurut ini. Ada hadiahnya nggak? Udah pasti minta hadiah. Paman Ju masih di sini loh. Kamu hari ini jual daging dengan patuh. Nanti malam aku bikinin makanan enak. Ya udah deh. Jual daging buruan segar. Jual daging buruan apa? Ular piton, baru diburu kemarin, segar. Potongan ulah segede ini. Nggak ada amis darah. Bungkusin 2 potong paling gemuk. Wuji, dia kayaknya ngasih kelebihan 700. Pasti keluarga kaya. Nggak peduli duit receh kayak gini. Wuji, kita beli Jawawu ya. Terus beliin kamu sepatu, beliin Yue 1 set baju dalam. Istriku, kalau kamu, Aku nggak mau apa-apa. baju kamu udah dipakai berapa lama? Sekarang kita udah punya duit. Aku nggak tega. Istriku yang cantik ini, terus-terusan pakai baju lama. Kita ke toko baju jadi aja. Mulut kamu manis banget. Ya udah, kita lihat-lihat aja. Istriku toko baju jadi ini. Kelihatannya cukup murah. Masuk lihat yuk. Jangan boros-boros ya. Lihat harga dulu baru omong. Kak,
Tertarik baju yang mana? Bos, yang ini berapa? 100 perak. Wuji, mahal banget. Aku nggak jadi beli. Beli. Jangan aneh-aneh deh. Harus beli, nggak bisa nggak, bos. Kalau dikit lagi, aku beli 95, nggak bisa kurang. Umur segini, bikinin satu aja nahan 3 tahun. Kamu bilang 80 koin. Mau 2? Joshu, Bos, jangan dengerin dia. Otaknya agak kurang ya. Anggap aja dia anak. istriku. Aku lebih tinggi, mana kecil. Iya. Suamiku Wuji itu gagah perkasa. Bos, beneran nggak bisa kurang. Ya kamu juga susah, ambil aja 90 koin. Pilih sendiri. Makasih ya bos. Aku juga mau satu set baju dalam. Pakaian dalam perempuan jangan pakai rami. Ambil sutra 2 potong 35 koin. Ya pakai sutra aja. 2 set, cepet bungkus saha. Wuji, aku beliin obat dulu. Terus buruan bayar pajak. Uang ini terus dipegang. Aku nggak tenang. $1.580 koin. Sebentar, kamu Chen Wuji dari desa Shishan kan? Iya. Awal bulan depan, kamu dapat tugas ke kota kabupaten, bersihin kanal, nanti kamu pilih. Mau ikut kerja, atau bayar uang ganti 300 koin. Ngerti? Nenek, ampunin aku. Jangan teriak-teriak sembarangan nenek. Teriak lagi, aku tebas kepalamu. Tuan muda, kak, udah pulang? Kamu bawa pisau buat apa? Mau nebang orang jahat, dia suruh bunuh tuan muda. Bilang beres, dia nikahin aku jadi istri muda. Kesel, aku tebas 2 kali, ikat aja. Yuan Lawer, aku ingat. Kita berdua, nggak punya dendam segitu, kan? Kenapa harus matiin aku? Aku pengen bunuh kamu. Perlu alasan apa? Nggak bilang, nggak apa. Kamu lebih tahan pukul dari ular besar itu. Tunggu. Aku bilang, aku naksir istri kamu. Kalau kamu mati, dia jadi milikku. Demi istriku, kamu juga tega minta ampun? Kasihani aku dong. Aku ganti rugi 3 tael, nyawamu si Yuan kedua. Cuma segitu doang nggak berharga. 5 tael perak, wajar aja. Aku pulang ambil duit. Tenang aja. Kalau nggak dibawa sebelum petang, aku habisin kamu. Pasti aku bawa. Wuji, mukaku ini suka bikin onar. Kayaknya kebodohanmu sembuh? Mending ceraikan aku. Nikah lagi sama cewek kalem? Istriku, hidup mulai ada harapan? Kamu malah mau kabur? Tapi aku kan yang bikin kalian was-was terus. Nggak boleh. Kamu setidaknya harus kasih aku. Ninggalin anak setidaknya 1. Wuji. Anak, aku nggak mampu. Istriku. Kantik bukan salahmu. Orang jahat di dunia banyak. Masa mereka cari ribut? Kamu selalu nyalahin diri. Kak, mas ini benar. Yang salah si Yuan kedua, masa salahin kakak karena cantik? Tapi, Udah, jangan tapi. Kalau kamu berani kabur, aku ikat kamu di ranjang. Aku awasin siang malam. Aduh. Wuji. Mas Chen, ini 2000 koin. Nggak ada keluhan kan? Nggak. Ikhlas. Pergi. Wuji, orang kayak dia itu bajingan. Dirugiin sebesar ini, pasti cari masalah lagi balas dendam. Istriku, tenang aja. Aku terima uang ini. Biar dia nggak curiga dulu. Nanti bikin dia lenyap dari muka bumi. Yue, pergi tutup pintu halaman. Pakai balok kayu besar, kunci mati. Mas ini jaga-jaga dari Yuan kedua, malam bawa orang balas dendam. Geng Yuan kedua? Malam ini. Meski Dewa Langit datang, nggak bisa halangin aku dan sayang malam pertama. Cepat turunin aku. Ini masih siang bolong. Yue masih di luar. Kamu cuma mikirin itu doang. Ya iyalah. Kita punya surat nikah. Ini urusan nomor 1. Mimpi aja kamu. Baru dapat duit dikit, udah main-main. Lihat apa yang aku bawa pulang. Aku datang nggak pas. Kamu datang pas banget. Ini buat kamu. Kak, ini buat aku. Wuji di hati ingat kamu. Ayo, Yue, kita ganti dan coba yuk. Wuji, cantik nggak? Makasih udah repot, Kak. Cantik. Beneran cantik. Tapi denger, nggak pakai lebih cantik. Dasar playboy. Bercanda sama Yue. Aduh, sayang. Pelan-pelan, sakit. Kak, kau udah pinter dan cakep. Man ada kelihatan bodoh? Yue, kamu itu pembawa rejeki keluarga.
Sejak kamu masuk pintu ini, penyakit bodoh Wuji kayak sembuh total. Karena Mbak dan Kak, orang baik dilindungi langit. Sayang, udah larut malam. Saatnya istirahat. Tidak boleh, kamu janji nggak gerak. Aku janji nggak akan gerak. Kak, biar aku rapiin kerah bajumu. Kak, hari ini mau berburu? Aku mau beli busur bagus. Yang lama udah nggak kuat dipakai. Bos, ada busur kuat sama panah keras? Atau busur dan panah kuat? Itu barang terlarang. Mau memberontak ya? Aku pemburu Shishan. Ini surat keterangan busur tanduk kayu L. Tariknya 3 shi. Ini bisa nembus beruang hitam gunung. Khawatir kamu nggak kuat narik. Baik, baik, baik. Cukup keras. Yang ini aja. Bener-bener awal manis. Naik level perlengkapan bikin kerja gampang. Gunung penuh jebakan. Sekarang jadi tambang emas keluarga Chen. Berhenti. Anak panah besi baru gue beli. Tinggalin. Astaga. Weh. Maaf, salah jalan, kalian lanjutin aja. Nggak usah antre, gue bisa jalan sendiri. Gunung ini, ada barang besar beneran. Tunggu gue latihan. Bongkar sarang beruang lo. Wuji, nggak kenapa kan? Gue nangkep babi hutan, masukin gudang. Masih 2 yang hidup. Beneran? Ya ampun, bulu ini cantik banget. Pasti bisa dijual mahal. Istri, paman ketiga. Gue dulu bantu keluarga kita nggak? Pernah dong? Masa nggak? Keluarga Chen Lu ini aneh banget. Biasanya jarang main-main. Kalau ada musibah, pasti bantu diam-diam. Cuma orang desa nggak tahu aja. Gue perlu belajar ulang soal keluarga Chen. Tuan muda, makan dulu aja. Daging udah empuk. Wuji, lu capek seharian. Cepet tidur aja. Nggak ngantuk. Setiap malam turun sekarang. Paling gue tunggu. Masa tidur sendiri? Demi urusan itu, lu nggak tidur. Istri, kita udah nikah. Kerjaan ini besok aja. Cantik. Oh iya, istri. Lu bilang mau ngajarin gue. Nanti aja pas datang bulan selesai. Bangun cepet, suami bodoh. Cepet makan dikit, kita ke kota. Ular-ular sisanya. Iya, kemarin gue dapet monyet mati juga. Kebetulan, langsung dijual sekalian. Mau periksa atau ambil obat? Gue ada monyet. Pasyu, pemilik toko peti, bilang, kalian mungkin bakal butuh. Suruh aku coba sini. Guru, jangan tidur. Ada tamu jual tulang monyet. Aduh, aduh. Xiao Yu, kau murid durhaka. Aku pukul kau mati. Aduh. Boka sialan larinya cepat. Gerakannya kayak orang latihan. Kalau belajar ini, berburu pasti tambah hebat kayak harimau dikasih sayap. Mau jual monyet mati? Iya. Iya kok, semurah itu, tambah dikit dong. Monyet emang bisa jadi obat. Nggak sering. Hibai koin nggak murah.
Pak Jang yang terhormat, tolong bantu aku Aku beneran nggak bisa obatin. Jangan sering datang, dengan kekuasaan keluargamu. Cari dokter mana aja bisa. Aku mau nikmatin masa tua. Nggak mau dihukum di pasar timur. Kasihanilah. Cepat pergi. Kemarin aku berdarah terus, sampai malam baru berhenti. Kalau begini terus, aku takut beberapa hari lagi mati. Nggak akan. Energi dan darahmu penuh. Nggak mati. Yang ini aku jamin. Tapi penyakitmu beneran nggak bisa kuobati. Pak Tua, dia sakit apa? Kalau aku tahu sakit apa, masa nggak tahu cara obatin? Loh, kau anak muda jago ngobatin. Nggak juga. Dia berdarah di mana? Mimisa. Aku kira nggak apa-apa. Malu, salah pikir. Kalau berdarah di tempat lain, dengan frekuensi dia banjir darah tiap hari, pasti udah nggak bisa gerak. Tapi mimisan, biasanya paru-paru kena angin panas, lambung panas, liver naik, jantung kepanasan, yin kurang api dominan, limpa nggak lancar aliran darah. Cuma itu aja kan? Aku nggak bisa, lu bocah, sok-sok sama orang tua kayak aku, ada serunya. Tahu semua ini? Masih bilang nggak bisa ilmu dokter? Beneran nggak bisa. Aku cuma pemburu. Aku serius belajar. Dulu ikut 3 tabib terkenal, cuma belum pernah obati pasien. Kamu emang pemburu yang hebat. Sayang yang barusan kamu omongin itu bukan. Aku udah pastiin dari tadi. Ya pasti cuma gangguan emosi. Omong kosong, gangguan emosi bisa bikin mimisan terus. Tunggu, gangguan emosi, hati energi macet, bikin darah nggak lancar. Maksud kamu kan? Kamu suruh dia pegang nadi? Kamu aja? Aku tanya aja. Kamu sentuh tangan cewek itu? Takut dia hamil. Atau gimana? Enggak sih. Cuma nggak perlu. Cewek ini patah hati, ada cowok dicinta tapi nggak bisa dapat. Atau sedih sama nasib orang, sedih karena banyak penderitaan di dunia. Ini juga termasuk penyakit? Ayo dong, Aku emang suka sama seseorang. cinta tapi nggak kesampaian, nggak bisa makan minum, malam nggak bisa tidur gitu. Kakek, resep obat. Lu nyuruh gue? Nggak. Bukannya ini tempat bapak? Resep pertama. Potong sehelai rambut sendiri. Bakar jadi abu, minum pakai air. Minum 3 kali. Bisa hentikan mimisan. Tapi gue perlu ingetin lu. Tuan Yushi, kalau lu bikin dia sakit gara-gara diobati, lu punya 3 kepala. Nggak cukup buat dipenggal. Ini bukan di Kabupaten Yunan, yang dibandingin sama pejabat kecil. Nona, tadi aku nggak ngomong apa-apa. Anggap aja aku kentut. Tapi, aku mau coba. Enggak, beneran nggak bisa. Aku asal ngomong. Suamiku itu orangnya polos agak bego. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang linglung. Aku juga nggak tahu resep-resep itu. Dan dia belajar kapan ya? Tapi mungkin ada yang salah. Mohon maaf ya, Nona. Kakek udah jadi dokter setengah umur. Rambut dibakar jadi abu, dipakai di luar. Tapi buat ngilangin darah beku sih biasa. Tapi nggak pernah denger, rambut dibakar jadi abu bisa diminum. Nona, mending jangan coba-coba dulu. Tolong bantu obatin aku dong. Kalau nanti ada masalah, semua salah aku, nggak ada hubungannya sama kakak. Aku jamin ayahku, nggak bakal cari masalah sama kakak. Obatin sakit apa? Aku udah lupa sakitnya apa. Tadi aku ngomong apa sih? Kakek masih punya daging ular piton segar. Kamu mau? Aku yang beli, bayar 10 kali lipat. Asal kakak mau bantu obatin aku, Nona yang dermawan, tapi latar belakang keluarganya bikin takut. tolong selamatkan aku, Pak. Aku berterima kasih banget. Udahlah. Kakek pinjam kertas sama pulpen kamu. Nasihat baik susah diterima. Orang yang mau mati. Tulis apa yang kamu omongin tadi. Tanda tangan cap jempol. Kamu sendiri minta aku obatin. Bukan aku yang maksa. Gangguan emosi. Obat bukan kuncinya. Kamu perlu cari hal yang bisa tenangin pikiran tubuh. Misal berburu, berantem, bertengkar, atau jalan ke gunung air. Apa aja? Berburu berantem urutan depan, karena efeknya paling bagus. Bukan begitu. Intinya aku rasa kamu jelek banget. Lebih cocok bertengkar, berantem, berburu, gitu, terserah mood kamu. Kamu bilang apa? Hei, kamu jelek banget. Ada masalah? Aku nggak mau diobatin kamu lagi. Kamu tunggu, nanti kakekku pukul papan, kepalamu bakal kepukul lepas. Waduh, kayaknya kelewat parah nih. Sure, Nom, tunggu. Aku salah bicara. No. Tadi aku sengaja bilang gitu.
Sebenarnya buat ngobatin kamu. Lepasin aku nggak mau diobati, biarin aku mati. Aku sengaja bilang gitu, biar kamu kesal. Biar aku lancarin hati kamu. Padahal kamu cantik kayak bunga. Yang tadi aku omong itu omong kosong. Beneran. Katakan buku kuno. Marah lawan pikiran, senang lawan sedih. Senang dan marah, ngurangin gangguan perasaan. Tapi nggak nyangka ada orang beneran pakai cara gitu. Aku jadi belajar hal baru. Bener ada cara ngobatin gini? Aku bener-bener ngerasa dadanya kayak ring. Seharusnya manjur. Tapi kalau sembuh total, pasti nggak cepet. Resep dia kasih tadi udah aku lihat. Aman banget, ilmu kesehatannya lebih hebat dari aku. Pak Tua, jangan sedih, karena Bapak nggak ngerti penyakit ini. Makasih, aku nggak tahu dunia ada yang maaf, jadi kayak gini. Nanti pas aku sembuh, pasti aku datang ke rumah terima kasih. Nggak usah, kamu bayar aja. Tentunya, kue. Ambilin perak dokter. Pantas aja anak orang kaya. Ngeluarin duitnya gede banget. 2 TL penuh. Sekarang nggak khawatir beli barang rumah? Kak, Mbak, kalian akhirnya balik? Hari ini panen besar. Masuk lihat barang bagus? Suamiku beras baru dibeli kemarin. Kamu bawa ke gunung buat apa? Pali tua di gunung. Dia punya beberapa kulit binatang bagus. Aku ambil sedikit makanan buat ditukar dia. Sekalian masuk hutan dalam berburu. Sayang, tenang aja di rumah tunggu aku. Kampung jauh habis dibantai. Anak ini punya makanan. Bacok dia. Anjing lo. Berani lari? Bunuh dia. Anjing, gue udah kasih makanan ke kalian. Masih ngikutin? Ini serangan keras, sasarannya keras, semuanya maju bareng. Merebut makanan aja nggak apa, berani bantai satu kampung. Hari ini jangan ada yang hidup. Bos besar! Anak di luar itu, licik kayak monyet. Berdiri di atap, mana sembunyi, dia lagi bunuh 3 saudara kita. Pada sampah semua. Kalau nggak ketemu anak itu, gue bakal bacok kalian duluan. Iya. Udah buka busur kuat berkali. Tangan kanan lemes, maksa buka satu anak panah, lagi. Nanti pegang pedang aja nggak kuat. Jatuhin beberapa anjing terus kabur. Kalau hari ini nggak bikin mereka ingat, hati gue nggak akan tenang. Ada lagi saudara yang kena. Iya, tumbang lagi 7 saudara. Anak itu kayak bayangan setan, nggak bisa dijaga. Pada goblok semua. Kalian banyak, malah dipermainkan sama satu orang. Suruh saudara-saudara mundur, blokade di mulut gang. Bakar kampung jelek ini, siap. Bos besar, nggak enak. Ada tentara datang. Jangan peduliin anak itu, angin kencang, cepat kabur. Ngelalahin mereka yang banyak ini. Nggak tahu bisa hidup keluar apa nggak. Tunggu, suara kuda, gue bikin mereka takut setengah mati. Nggak mungkin kali. Bang, aku bukan pengungsi. Aku dirampok sama pengungsi. Terjebak di kampung nggak bisa keluar. Lo beneran dirampok? Asli, nggak bohong. Bang, mereka duluan rampok aku. Aku nggak terima, akhirnya aku lawan. Mungkin buktiin identitas sendiri, ada catatan penduduk, orang dari desa Sishan, Chen Wuji, petani, pemburu, aku, Dayu. Butuh orang kayak kamu. Harus jadi contoh seluruh kabupaten. Kamu sendiri bikin jatuh berapa pencuri? Nggak ingat jelas, sekitar 14-15, 1 lawan 15, benar-benar orang kuat langka. Hahaha, biar aku hitung 20. Jasa bunuh pencuri, tiap satu, hadiah perak 1 tael, tanah 2 peta. Wah, kali ini aku kaya. Yuhu, pilihin dia pedang resmi yang bagus. Orang ini, kalau punya senjata bagus, pasti jadi jenderal hebat. Makasih, Pak.
Dengan pedang ini, kamu jadi prajurit resmi Dayu. Bebas ambil tindakan. Bagus banget. Makasih banyak, Jenderal. Habib Chen, dari jauh aku lihat kayaknya kamu gak nyangka ternyata benar. Nona sure. Kamu buru-buru banget mau kemana? Khusus cari Tabib Chen, minta Tabib tolong selamatkan ayahku. Nggak bisa selamatin. Pasiennya aja nggak ada di depan aku. Aku juga nggak mungkin kasih resep dari jauh. Nona Shuer, pulang aja cepat. Hari ini di luar kota nggak aman. Tabib Chen, asal kamu mau bantu, aku bisa bayar dulu 100 tael perak. Nyembuhin penyakit nggak semudah itu. 100 tael perak, aku sih mau dapat duit itu. Tapi emang nggak bisa bantu. Tabib Chen, benar nggak ada cara sama sekali? Makasih Tabib, udah jujur kasih tahu, Shuer, nggak ganggu lagi. Keluarga jauh diserang perampok, takutnya desa Sishan kenapa-napa. Aku harus cepat pulang. Kamu manggil siapa goblok? Menurut kamu, selain kamu, siapa lagi yang bisa gua panggil? Desa ngirim orang jagain desa, hanya kamu yang nggak kelihatan. Belum. Wah, si goblok udah punya kemampuan ya. Malah bawa pedang, panah ini lumayan juga ya. Kayaknya si panah kayu jati keras, urusan jaga kampung, jelas aku ikut. Nggak usah kamu pikirin. Bodoh amat lu. Heh, lu si bodoh berani-beraninya ngata-ngatain gue. Sita pedang sama panahnya, masukin ke gudang kampung. Serahin aja lu. Aduh, sakit banget, gue kebangetan. Chen, si bodoh berani mukul. Tadi lu bilang barang gue mau diapain. Gue nggak denger jelas. Coba ulangin sekali lagi. Chen si bodoh. Lo udah berontak? Berhenti. Pak, Chen si bodoh gila. Dia bukan cuma nggak nyumbang perlengkapan kampung, tapi juga mau bunuh gue. Tuan, hati-hati. Anak ini hari ini aneh banget. Tenaganya gede bikin kaget. Baiklah, lo Chen si bodoh. Lo tunggu aja. Ini belum selesai. Ajak tuan muda pergi. Anak hebat. Gerakannya kok selincah ini. Tapi lo ngehina Yuan Jintang di depan umum. Kakek botak itu pasti cari masalah. Asal jangan dia nggak datang aja. Sayang, Yue. Aku udah pulang. Tuan, akhirnya lo balik. Di kampung pada ngomongin, lo siang tadi di jalan ngelayap anak kepala kampung. Wuji, lo nggak kenapa kan? Yuan Jintang si rubah tua, bawahannya pelihara banyak satpam. Tenang aja, mereka cuma sampah. Nggak nyentuh ujung baju aku. Yue, gue mau tanya soal seseorang. Di ibu kota ada nggak yang margajang, pengawas istana? Jiang Mingyuan, orang ini punya banyak anak buah. Caranya jahat banget, Tuan. Kenapa lo berurusan sama dia? Kebetulan aku punya kelemahan dia. Nanti pasti berguna. Mencari muka dengan macan. Tuan, hati. Nggak usah bahas itu. Cepat makan selagi hang. Seharian jalan pasti capek. Chen Wuji, lo keluar. Yang mau mati, maju. Tangkap dia, si nggak kenal hukum bos. Aku kasih hadiah besar. Serang. Tuan, bocah ini kelihatan jahat. Kami bertiga, kayaknya nggak bisa. Beneran sekelompok bodoh, penjahat. Aku mau tanya, merampas hadiah istana, hukumannya apa? Maksudnya apa? Dari mana hadiahnya? Botaya? Kamu. Pertama kamu coba merampas hadiah istana. Terus juga mau mengepung aku. Pa Yuan, gaya kamu ini. Jangan-jangan kamu satu kelompok sama perampok? Tuan, ada masalah besar. Perampok masuk desa. Musuh besar udah di depan. Mundur selangkah mati. Yang nggak mau keluarga hancur. Semua ambil senjata. Wuji benar, mau gimana pun mati, lawan mereka aja. Lindungi desa kita. Jangan biarin perampok masuk. Kelompok sialan ini, kok bisa di saat begini, malah lari ke desa Xishan. Cuan, kita gimana? Masih mau tangkap Chen Wuji? Tangkap apaan? Bunuh penjahat. Kalau perampok beneran masuk, kekayaan keluarga Yuan begitu tebel, semua pasti dirampok habis. Hari ini nggak lihat kalender bagus. Kok penduduk desa ini kayak udah tahu kita datang. Penjagaan begitu ketat. Pemburu gila tadi siang. Bos, saudara-saudara, nggak kuat. Mundur, cepet. Nanti balas dendam lagi. Nanti gua hancurin desa ini. Wuji, Yuan Jintang mati. dibunuh perampok. Aneh kalau diceritain. Bandit nyerbu beberapa kali. Pengawal Yuan gak kuat lalu bubar. Yuan Jintang diinjak-injak orang sendiri sampai lumat.
Orang jahat pasti celaka sendiri. Malah enak buat dia. Tulang hampir remuk semua. Aku harus balik tidur pulas. Suamiku, kamu nggak apa-apa kan? Istriku, Yue, udah nggak apa-apa? Banditnya udah diusir. Kalau gitu aku panasin air, cepet mandi, istirahat. Kalau udah selesai mandi, apa bisa kita... Wuji, kamu udah capek seharian, atau besok malam aja kali? Istri, ngapain ketuk pintu? Cepet masuk! Om Cio. Kok kamu? Yang satunya mana? Wuji, nggak ganggu kan? Istirahat? Nggak, Om Ju malam-malam, urusan penting. Yuan Lauer penuh akal busuk. Barusan denger dia di halaman ngomong, mau nimpain kematian kakaknya ke kita. Yuan Lauer gantung diri. Ada apa? Kenapa dia nekat? Mungkin lihat keluarga Yuan udah ambruk. Kok denger rebutan bini? Nggak dapet, stres. Masa sih? Dia yang setega itu, masa gantung diri? Matinya si tua nakal ini mencurigakan. Tapi Yuan udah tumbang. Beberapa hari ini kampung pasti nggak tenang. Lebih baik aku masuk hutan berburu. Ngumpet dulu. Aduh, gawat. Ini kayaknya hadiah bupati buat aku. Wuji, ini urusan apa? Kayaknya hadiah kantor bupati udah sampai. Katanya dulu mau ngasih 40 hektar sawah. Para kakak petugas, pagi-pagi udah repot. Minum teh hangat, biar anget. Saudara Chen, beruntung banget. Pak Bupati izinin khusus. Sedih hektare sawah bagus di ujung timur desa. Sekarang jadi milikmu. Makasih banyak Pak Bupati. Report kakak Yu jauh-jauh. Yang dibutuhkan kabupaten adalah orang berbakat kayak kamu. Kalau ada waktu, mampir ke kantor bupati. Pasti. Ayo, kita ukur tanah. Kamu jadi saksi, Li Zheng. Paman San, kamu jadi kepala desa? Baru aja diangkat Pak Bupati. Paman 3 kejam begini, bisa naik jabatan. Kantor kecamatan jago milih. Loh, dari Yuan Jintang ambil 40 hektar buat kamu. Makasih banyak Pak Bupati, atas anugerah ini. Nindas rakyat jelata nih. Ini semua tanah kita loh. Keterlaluan banget sih. Bunuh aja aku. Jangan kira aku nggak tahu. Tanah kalian keluarga Yuan. Itu semua tanah rakyat yang kalian rebut dengan paksa dan curang. Enggak. Aku difitnah. Hei, tangkap dia. Bawa balik. Periksa benar-benar. Pang Chen, selain 40 hektar tanah ini, masih ada hadiah terakhir. Bawa orangnya ke sini. Pang Chen, ini dari Pak Bupati, dipilih khusus dari pengungsi, gadis latar belakang bersih. Jangan Bang Yu. Tanahnya aku udah terima kasih. Tapi manusia hidup ini, aku nggak bisa terima sama sekali, istri. Percaya aku beneran nggak tahu Bang Chen. Pemberian dari Pak Bupati. Nolak perintah dosa besar. Orangnya aku serahin ke kamu. Kita pergi. Keluarga Chen kayaknya naik daun. Dunia berubah. Siapa sangka, keluarga Yuan udah habis. Si goblok berubah nasib. Kepala desa juga Chen. Lihat badannya kurus, pasti udah banyak menderita. Nona, ikut kami. Tempatin di kamar samping. Kayak tiang kayu aja. Nggak ngomong. Nggak minum. Kayak kena musibah besar. Besok pagi aku bawain bubur panas. Masa ya biarin dia mati kelaparan? Kakak baik hati. Tapi kalau dia nggak kuat, saran orang lain percuma. Ya udah, nggak usah bahas. Udah malam, kita istirahat aja yuk. Nggak bener ah. Aku beresin dulu. Sebentar, dengerin, ada orang di luar. Salah dengar kali. Tadi aku kayaknya dengar suara injak ranting. Nah, dengar lagi.
Ada orang, kunci pintunya, jendelanya juga ditutup rapat. Kalau dengar suara apa-apa dari luar, jangan buka pintu. Weh, ada jebakan, ada jebakan. Dia di sana. Tangkap si brengsek itu. Berhenti, jangan lari. Nak, kali ini lu nggak bisa kabur. Serang, habisi dia. Wuji, kita datang. Ini gimana sih? Mundur. Lu bikin sarang perampok kebongkar? Kok tiap hari cari masalah? Mereka perampok yang bikin habis desa. Aku bunuh belasan mereka. Aneh, mulai sekarang hati-hati. Coba lihat lo jadi apa. Istriku. Bukannya aku masih hidup. Nggak mati-matian nggak bisa. Kak, Tuan kembali dengan utuh. Hebat banget. Dasar kau si nakal, cuma tahu ngomong manis. Kalau dia denger lu ngomong lagi, beneran kira paling hebat. Bisa bantu bunuh orang? Aku rela bayar apa aja. Ternyata kamu nggak bisu. Tapi kenapa bantu kamu? Kamu aja nyembunyiin nama. Xie Hong Tu. Kalian semua baik. Aku tadinya nggak mau nyusahin, makanya nggak berani ngomong. Jelasin dong. Perampok tadi yang lo bunuh, itu dekat rumahku. Lo punya dendam sama mereka? Sang ketua ngincer aku, makanya aku kabur ke gunung. Perampok itu punya uang? Puluhan ribu tile minimal, wey. Hong Tu. Kamu hidup aja? Mungkin ada cara lain. Aku ngerti ini susah. Cuma lihat kegagahanmu malam ini. Jadi muncul harapan. Suamiku, kalau ini kita mampu. Kalau begitu bantu aja dia. Wuci. Tadi malam habis bunuh pencuri, capek ya? Ada luka nggak? Lumayan, nggak kena tulang. Tapi, Om, baru dengar kabar buruk. Dengar apa? Coba ceritain dulu. Kemarin, kantor kabupaten kasih aku cewek. Ternyata, dia incaran bandit Gunung Serigala. Gunung Serigala itu kan wilayah mereka. Dia bilang ke aku, "Dumala Kung Seka, di rumah pencuri minimal 10.000. Sirimu Anhel, kakek tua punya segitu?" Aku rencanain baik-baik. Cari bantuan nggak? Kita lakuin aksi besar. Tapi kamu kasih aku tile dikit dulu. Masa sih? Kamu jadi bandit ya? Karena kamu kepala desa. Aku habis banyak tenaga jaga desa, kamu ganti modalku dong. Oke. Nggak bisa debat sama kamu. Siapkan 20 panah buatku. Bayar tunai, nggak utang. Tunggu. Aku juga mau ngomongin bisnis. Aku mau bikin alat. Dua ini bisa diangkat, telinganya, aku nggak masalah. Model gini belum pernah aku buat. Pukul aja dari lempeng besi. Tapi panci ini, kelihatan jauh lebih praktis dari kuali. Panciku lebih praktis dari kuali. Gimana kalau begini? Buat pancimu, aku nggak minta bayaran. Tiap jual, aku kasih 30%. Gimana? Aku nggak masalah. Tapi soal jualan panci, aku punya satu. Door to door. Door to door apa? Keliling rumah nawarin, tukar kuali lama sama panci baru, bahan satu kuali jadi 2 panci. Sesimpel itu, untung bersih 1 panci. Kamu bener-bener pemburu ya? Udah jadi? Coba lihat. Gimana? Bagus. Ini panci yang aku mau. Dibandingin sama kuali gimana? Belum dicoba. Tapi dari lihat, ini lebih enak dipakai dari kuali. Kalau gitu, aku masak sendiri aja. Bikin makanan. Kita coba dulu rasanya. Masuk akal. Fuah, potong beberapa daging. Terus beli sayur. Ngerti? Oh. Aku ajarin kamu masak tumis. Pasti rasanya lebih enak dari masakan om kamu. Daging babi harus campur lemak. Potong dadu kecil. Wajan kasih air dingin. Masukin dagingnya. Tambahin daun bawang, jahe, arak. Om Chet, terus gimana? Paman? Maksudnya? Hahaha. Kita setara, teman. Dia panggil kamu paman. Nggak salah. Ya udah. Angkat dagingnya, sisihkan. Wajan kasih minyak. Masukin daging, tumis api besar. Masakan rumahan, rasanya lumayan. Ayo coba. Om, coba dulu. Baunya aja udah ngiler. Ini daging loh, pasti wangi. Kayak nggak pernah lihat dunia.
Anak, wangi banget. Rasanya ini gimana sih cara mikirnya? Pagi sore satu wajan, jual tumis di pinggir jalan, biar semua lihat hebatnya wajan tumis. Baik, ini urusannya serahin ke Fuwa, dia baru aja belajar. Udah ada dasar. Nah, cepet bilang makasih ke gurumu. Baik, aku angkat Om jadi guru. Nanti aku urus Om sampai tua. Nggak usah repot-repot. Kamu, sujud ke guru. Cuma ngomong doang. Buat apa? Malu nggak sih? Aku kan nunggu guru setuju. Ilmunya udah dipelajari. Nunggu apa lagi? Sialan. Makin dipikirin makin marah. Guru, di sini Fuwa pasti urus guru sampai tua. Latih bikin dongporu yang enak. Nanti demo wajan besi di depan toko. Semuanya andalan kamu. Wuj. Kamu tiap hari ke sini terus? Apa udah nemu cara cari duit? Aku bawa saudaramu Chen Chun. Ada kerjaan butuh tenaga? Kamu tinggal suruh dia aja. Boleh. Lagi butuh tenaga nih. Chen Chun, sini. Bikin beberapa wajan ini. Kita jualan keliling. Weh. Tuan, berapa orang? Nih apa Bung mah? Bosnya ada waktu nggak? Aku ada urusan soal dapur. Nggak lihat lagi sibuk? Poh. Coba cicipin dulu, dongporu yang dimasak pakai wajan ini. Nih. Kakak kalau ada waktu, boleh kita bahas lebih lanjut. Kalau ditolak, nggak sopan kakak, harga wajan ini berapa? 1 tael perak. Wajan ini kelihatannya nggak beda sama kuali. Cuma bentuknya agak beda. 1 tael perak mahal. Aku bisa demo langsung, biar bos tahu kelebihan wajan ini. Baik, biar aku yang atur. Kosongin kompornya, aku mau coba masakan pakai wajan orang. Pelayan mana yang nganggur? Tolong bawa hidangan ini keluar. Aku. Tuan, masakan ini namanya apa? Chiang Chao Hong Hao Hui Guo Ru. Siap. Dik, aku beli 10 wajan ini. Tapi ada syaratnya, kamu harus ajarin tukang masak di dapurku. Weh, Bos Lee, ini resep turun-temurun keluarga, nggak bisa sembarangan ngajarin. Orang tua ini mau beli wajan minta resep juga. Mimpi kali. Aku kasih harga jujur. 20 tael, setuju? Satu resep 30 tael. Kurang dari itu, nggak ada tawa. Bye. Dongporu dan Hui Guoru ini, resep 2 masakan ini, aku ambil semua. 60 liang. Ya udah, ada satu hal lagi. Di depan ada tamu penting, bau masakan udah nyampe, mereka minta masakan yang tadi kamu bikin. Si kembar, gimana? Kak, tolong bantu. Mereka pelanggan lama yang punya nama, aku kasih kamu 10 liang uang rokok, oke? Kalau bukan karena kamu pelanggan pertamaku, aku beneran gak bakal mau. Masak satu piring dapat 10 liang? Kak, tamu penting lagi. Pesen 5 piring babi goreng. Kak, aku tambah 50 liang perak. Orang luar itu semuanya nggak bisa disinggung. Ini wajan terakhir loh. Beneran udah nggak kuat? Kak, minum dulu sebentar. Istirahat. Aku ke ruang akuntan ambilin uang. Kita kesini tadi buat apa sih? Udah kejual 10 wajan? Terus kamu udah bisa? Aku cuma ngerti cara potong dagingnya. Gerakan wajan di atas api itu cepet banget, nggak kelihatan. Dasar goblok yang harus kamu pelajari. Itu muka tebalnya Kak Uji, jangan belajar gaya aku, kamu nggak bakal bisa. Iya, Kak Pak. Ini yang udah disiapkan. 300 liang perak. Bapak hitung, ini harus jadi bandit berapa tahun? Maksudnya kepala desa, baru bisa dapat segitu? Syuh. Udah, Paman San. Jangan diliatin terus, liur hampir netes ke kantong uangku. Ini kan punya bos dari aku. 300 liang. Ya ampun. Gue seumur hidup belum pernah lihat uang tunai sebanyak ini. Kak Uji kaya raya. Kita kali ini beneran kaya? Hah. Baru segitu aja. Pertunjukan seru masih di belakang. Ayo, ikut aku jual wajan keliling. Pada lihat-lihat dong, pada tengok, wajan buat masak.
Coba cicipi, gimana? Wangi banget. Belum pernah Kalau aku bisa gini, suamiku pasti nggak kemana. Pegang perut laki-laki. Baru bisa pegang hatinya. Bener, aku mau panci. Semua kebagian. Satu-satu aja. Hahaha, panci ini kehebatannya tuh. Kayak pemerintah hapus rekomendasi, bikin semua bisa cicipi rasa asli kuali. Apa sih rasa asli kuali? Bilang juga nggak ngerti, ini panci berisi. Kau orang berpendidikan. Aku percaya sama, aku mau satu panci. Aku juga mau. Gur, coba cicipi daging dongpo bikinan aku. Boleh juga, rasanya udah kayak uji. Mantap, anggap aja lulus. Serius? Wah, seneng banget. Nani emang ada bakatnya. Aku orang tua ini 2 hari ini, mulut jadi pilih-pilih banget. Hahaha, Bang Kambing, jangan istirahat. Udah berapa panci baru yang ditempa? Bang Chen, bukannya kamu udah ambil 60 kali? Bang Kambing? Kita masih kurang 100 panci. Apa katamu? Kurang? Berapa? Jangan panik. Kalau nggak kuat, suruh mereka berhenti jual. Biar kamu bisa napas dulu. Nggak ada masalah kok. Aku cuma kaget. Aku seneng banget. Yang kurang 100 panci itu pasti selesai lusa. Tuan muda, perak sebanyak ini? Uji, kamu jujur sama aku. Kamu ngegrampok bang? Sayang, tenang. Dapat bersih. Hasil kerja. Hahaha. Mana bisa ngerampok lebih cepat dari jual panci? Uji kecil. Kayaknya toko bank yang sepi. Aku mau cari anak muda bantu bikin panci. Om, triknya jago. Iya, mereka udah sampai di tempat pandai besi. Harus kerja rapi, dengerin Pak Yang sip. Ada aku jagain sini. Siapa yang curang atau males, aku patahin kaki orangnya. Pak, Bu, aku pulang. Hei, lu kuri dari mana? Bukan curi, kok dikasih Kak Uji. Itu upah kerja. 3 tael perak loh, upah kerja. Lo pikir gua bego? Jual panci dapat 3 tael? Bapakmu setahun nggak dapat segitu, beneran upah kerja. Kok uang bantu Kak Uji jual panci? Kamu ngapain ngaco? Taruh sapunya? Boka ini curi uang. 3 tael utuh loh. Wah, kamu ya nih, Chen Chun, lo berani curi uang. Ibumu ini miskin, nggak pernah curi. Kamu berhenti di situ. Pak, Bu, sebelum kalian hajar aku mati, kalian tanya Kak Uji. Kak Uji, bocah nakal bilang, hari ini kamu kasih dia upah. Iya, udah, dia nggak bawa pulang uang. Dibawa sih, pulang. Cuma agak banyak. 3 tael nggak banyak. Nanti kalau mahir, bisa dapat lebih. Gimana sih? 3 tael itu kebanyakan. Kamu mau ngasih itu baik. Tapi ini kebanyakan. Hari ini Chen Chun jual 20 lebih. Ya wajar segitu dong. Besok kalau nggak laku, 1 sen pun nggak ada. Kamu bocah nakal. Ternyata bener pilih orang buat ikutin. Om, udah makan belum? Nanti kita makan bareng. Nggak, kami pulang aja makan sendiri. Cepet bilang makasih ke Kak Uji. Mulai sekarang kata bapakmu boleh nggak didengerin. Kata Kak Uji wajib dengerin. Kak Uji, maaf ya bikin malu. Orang tuaku dari kecil emang gitu. Uang ini cukup buat kita di zaman gini. Hidup tenang aja seumur hidup. Busur ini aku simpanin buat kamu. Mulai sekarang nggak usah ke gunung lagi. Sayang, busur ini nggak boleh disimpan. Uang ini mau aku habiskan semua. Habis semua? Kamu mau beli sawah? Nggak beli sawah. Sayang, ingat waktu Hongdu minta tolong kita, soal ngadepin gerombolan perampok. Ingat, adik itu nasibnya sial. Kalau kita beneran punya kemampuan itu, harus... Gunung pembunuh serigala sama desa Sishan selalu jadi ancaman. Bisnis panci besi baru mulai. Daripada takut-takut, mending pakai uang ini cabut akar masalah. Aku nggak ngerti perang, tapi aku tahu yang kamu lakuin itu bener. Ini nggak banyak, ambil semua, kerjakan aja. Rumah ada aku jagain. Dengar dari Om San, ikut kerja sama Kak Uji, sehari bisa dapat 100 lebih koin. Hari ini meski rebut palu besar, aku juga harus lebih keras. Iya dong, ibuku aja udah bilang, nanti kata bapak boleh nggak didengerin. Kata Kak Uji wajib didengerin. Kak Uji, semua alat udah lengkap semua. Kapan kita mulai ke bengkel? Ayo, teman-teman. Ikut aku ke bengkel. Hari ini aku ajak kalian lakuin sesuatu yang seru. Baik, baik, baik. Uji, soal gunung pembunuh serigala. Gimana? Udah cari bantuan? Om Sa. Bantuan itu jauh di ujung langit. Di depan mata. Ah? Panglau ya. Panci dihentiin dulu. Pakai uang ini, bikin 30 golok, 30 baju besi. Pang Chen. Kalau ada duit, aku juga mau. Tapi mau masak nggak ada beras. Susah.
Tapi meski besinya habis, jauh banget nggak cukup segini. Keahlian aku, Paman 3, Paman 9 nggak perlu dipakai. Kalau masih kurang, tinggalin pedang. Jagain baju besi. Lindungin saudara-saudara. Kalau cuma baju besi, ya cukup-cukup aja. Senjatanya gimana? Masa saudara-saudara pergi tangan kosong, senjata pakai batang lilin putih jadi tongkat, saudara-saudara petani semua, ilmu pedang nggak bisa dilatih, tapi tongkat diayun, lebih panjang, lebih kuat, pintar. Otak kamu tumbuhnya gimana sih, saudara-saudara? Gunung Serigala banyak jahatnya. Kita udah dapat duit, mereka kapan aja turun gunung rampok, berani ikut aku lakukan ini. Jaya-again penghidupan kita. Tiap orang ambil 2 tael perak buat rumah. Kau Uji, aku ikut kamu, hitung aku 1. Udah ada baju besi, tongkat panjang, kita takut apaan? Jagain duit kita, ayo lakuin. Kenapa sih si goblok Chen itu bisa bawa orang jual panci dapat duit gede, makan enak minum enak, aku nggak dapat kuah? Chen Wuji, rejeki nomplok ini, aku bikin kamu punya nyawa buat cari, nggak punya nyawa buat nikmatin. Desa Chishan, Chen Wuji, kamu tunggu aja. Anak ini di bawah gunung mencurigakan. Udah kita tangkap. Dia bilang ada rejeki segede gunung buat bos. Rejeki segede gunung. Kalau kamu nggak bisa jelasin. Hari ini kamu tumbal pedang. Raja, ampun, aku dari desa Shishan, di desa ada orang goblok. Chen Wuji, baru-baru ini jadi paling nggak ratusan tael. Kamu kira aku nggak pernah ke tempat jelek itu? Kamu berani tipu aku jamin pakai nyawa. Aku lihat sendiri. Dia pulang bawa karung perak gede. Di rumahnya ada beberapa yang cantik, kayak bidadari. Tik Chen. Besi bagus di bengkel abis dipakai. Baju besi ini kokoh banget, nggak bisa ditembus pedang. Baju ini berat banget. Tapi aku ngerasa, kayak general. Teman-teman, pakai baju besi. Bisa bikin kalian kebal senjata, ambil tongkat panjang, biar rampok nggak bisa dekat. Rampok Gunung Serigala Pasir. Kira kita ini, domba gemuk siap disembelih. Kita nggak bakal diem. Serang duluan lebih baik. Hancurin Gunung Serigala Pasir. Kak, lap keringat dulu. Uang di rumah udah diamankan? Tenang. Makasih Yue. Kalian kunci pintu halaman. Malam ini dengar suara apapun, jangan keluar. Hari ini kakak bawa pasukan lawan rampok, Hongdu nggak bisa balas budi. Nyawa aku milik keluarga Chen, aku rela masuk api dan air, mati pun nggak masalah. Niat baik kamu aku terima. Aku serang Gunung Serigala, juga demi Jay again uang aku. Sekalian balas dendam buat kamu. Tunggu aku di rumah dengan tenang. Uci, kamu bawa aja teman-teman. Pergi dengan cara apa? Kembali utuh. Kayak gitu ke aku. Istriku tenang aja. 20.000 perak dari rampok itu, masih nunggu aku rebut balik, buat kamu bangun rumah gede. Berangkat? Serangan! Ambil senjata. Susun barisan lawan musuh. Sekelompok petani kampung, mencari mati. Terus maju! Putar ke samping. Kepung mereka. Lauju, aduh siapa yang gebuk banyak? Aku takut sama kamu. Jangan bergerak. Gerak lagi, pecahin rahangmu. Kau Uji, Paman San, cepat lihat sini. Isi sarang pencuri. Semua ada di sini? Minggir, minggir. Jangan sembarangan pegang, biar Paman 3 yang buka. Hahaha. Kita kaya raya. Ini berapa banyak? Paling nggak 10.000 tael. Kau Uji, kita tiap hari makan daging. Saudara yang ikut malam ini, semua dapat hadiah gede. Hidup enak di desa Shishan. Hor Kak Wuji. Habis semua? Kenapa bodoh Chen kuat banget? Harta semua miliknya. Aku nggak terima. Curry Boss 2. Weh. Uji, rumah ini kamu bangun lebih mewah dari halaman bupati. Bata biru. Ukiran ini. Aduh, Paman 3 ngiler. Paman 3, kalau suka, kapan saja bisa tinggal di sini. Kita klan Chen bisa berdiri di Shishan berkat Paman dan Paman Ju. Paman 3, jangan berdiri aja. Coba cicipi buah baru.
Wuji, istirahat sebentar. Nanti malam aku kita tutup pintu. Makan malam keluarga enak. Semua ikut kata istri. Yue bersulang buatmu, kakak. Kalau bukan tuan menampung, Yue mungkin udah jadi tulang pinggir jalan. Mana bisa hidup seperti ini? Hongdu balas dendam. Budi tuan seberat gunung. Keamanan rumah ini nanti, Hongdu jaga dengan nyawa. Kita semua satu keluarga. Jangan kayak orang lain. Kita hidup tenang dan patuh. Pasti maki makmu. Bagus, ayo bersulang. Kak Uji, nggak baik. Banyak bandit gunung. Menuju desa kita, paling nggak 2-30 orang. Wei, istri, kamu bawa Yue dan Hongdu mundur ke kamar dalam. Malam ini, apapun di luar, ada suara apa? Jangan buka pintu. Aku nggak takut, kamu tenang aja lawan mereka. Di rumah ada aku. Tenang aja, Tuan. Siapa berani masuk kamar dalam selangkah? Harus lewati mayatku dulu? Paman 39. Kalian kok datang? Kami ronda ujung desa, lihat si Chen Kun itu. Dia lari pontang-panting sini, langsung tahu masalah besar. Sisa Gunung Shalang mereka nyerang ke sini. Saudara desa mana? Tenang. Begitu dengar gerombolan, 30 saudara udah. Siap di belakang kamar samping. Bagus. Kalau mereka berani rampok, kita tutup pintu gebuk anjing. Ah? Ini nggak benar. Apa salah jalan? Kok tiba-tiba muncul? Rumah segede gini. Bodoh. Ini pasti rampasan kita. Dari perak rampokan kita. Saudara, perak di dalam. Buka gerbang! Serbu. Serbu. Cheng Wuji, keluar dan terima matimu. Udah lama nunggu kalian. Mulai! Penyergapan. Zhang Ergo, dasar binatang pengkhianat. Sengaja bikin jebakan. Bikin gue turun gunung mati. Enggak, wakil bos, nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku beneran bukan mata-mata. Aku bunuh lu, dasar binatang. Tangkap. Semua udah ditangkap? Cuma sekelompok badut, dengan formasi baja sisyan kita, nggak bakal lewati ambang pintu. Kak Wuji bajingan, mau diapain lagi? Besok pagi, bersama begundal ini, seret ke kantor kabupaten, kita jaga desa lindungi rakyat, mungkin Pak Bupati, malah kasih ratusan tael perak. Kawan, akar masalah Gunung Serigala. Malam ini kita putus habis. Mulai sekarang, panci kita di desa Sishan bisa jual ke seluruh Nanjun. Setiap sen hasil kita bisa tenang dan aman masuk ke kantong kita sendiri. Seandainya dunia ini kacau balau, asalkan kita kompak. Desa Sishan ini adalah tempat kita bertahan hidup. Yang kuat bagaikan benteng besi. Ikut Bang Wuji. Desa Sishan Jaya.